Ya channel YouTube teman saya, sahabat saya, yaitu santri NU ya. Teman, sahabat, ya tetangga ya, monetisasinya dicabut oleh YouTube karena kelakuan orang-orang Salafi Wahabi ya. Kalau kalian itu gentle, kena ajak diskusi ya. Ajak kami diskusi di mana, kayak live kayak atau bagaimana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu pemirsa TS TV dan sahabat-sahabat aswajah kaum muslim muslimat dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami TS TV 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya, dimudahkan, dilancarkan segala urusannya, dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini saya akan menanggapi sesuatu yang terjadi pada teman saya, yaitu jadi para pemirsa ya, channel YouTube teman saya, sahabat saya, yaitu santri NU ya. Teman, sahabat, ya tetangga ya, monetisasinya dicabut oleh YouTube karena kelakuan orang-orang Salafi Wahabi ya. Jadi sudah tidak bisa menghasilkan action lagi, dan beliau sudah, artinya saya sarankan untuk membuat channel lagi ya. Jadi para pemirsa TV khususnya saudara Salafi Wahabi ya, kalau memang ajaran Salafi Wahabi itu benar, kenapa main lapor-lapor ke YouTube? Padahal isi channel tersebut bukan kekerasan, tapi dianggap melanggar pedoman komunitas YouTube, katanya berisi kekerasan. Ternyata videonya tidak. Tapi karena ada laporan palsu, ada laporan yang dari pihak Wahabi yang tak bertanggung jawab, channel itu menjadi korban. Itu channel dakwahnya santri NU untuk membantah, untuk membongkar kebohongan kesesatan dari Salafi Wahabi ya. Kalau kalian itu gentle, kena ajak diskusi ya. Ajak kami diskusi di mana, kayak live kayak atau bagaimana ya. Jangan main lapor ya. Itu perbuatan curang, perilaku yang tak terpuji. Kami pun bisa lapor-lapor ya, laporin ustadz kalian yang pembohong gitu ya. Bisa. Cuman kami tidak, karena akhlak kami tidak seperti itu. Kami menghargai ya. Nah, masing-masing mereka mempertahankan dakwah. Nah, kami ya, kalian menyerang kami, menyalah-nyalahkan kami, membid'ahkan kami di media, di YouTube atau di TikTok, maka kami lawan dengan media. Dan kami tidak main curang ya, apa adanya sudah, seperti di channel ini. Kalau memang ajaran Salafi Wahabi itu benar, kenapa takut? Kenapa main lapor? Dengan seperti ini kalian itu semakin nampak bahwasanya ajaran kalian itu ketakutan, ustadz-ustadz kalian itu dibongkar kebohongannya, kesesatan ajaran Wahabi dibongkar ya. Kalian
marah-marah, meradang dengan cara melaporkan satu channel kepada YouTube dianggap pelanggaran pedoman komunitas. Kalau memang benar, kenapa main lapor? Sudah jelas ya, orang-orang Wahabi itu memang mau menangnya sendiri. Kata orang Madura itu kardiman, karep tibi man menyaman. Jadi kalau orang yang lain yang melakukan, maka dia tidak ada benarnya, selalu salah di mata mereka ya. Apapun itu, mulai amalia terkecil sampai amalia terbesar ya. Tahlilan bid'ah, yasinan bid'ah, maulid bid'ah, isra mi'raj bid'ah, isa'banan bid'ah, haul bid'ah. Bahkan ada yang seharusnya tidak bid'ah menjadi bid'ah oleh mereka. Apa? Tasbih. Ya, tidak konsisten. Tapi kan tidak duniawi, yaitu tidak masa barang itu ya. Alat itu masuk duniawi ya, bukan diniyah, tapi malah dibid'ahkan. Giliran mereka sendiri diserang, artinya dikomentari, yang Ustadz Firanda yang setelah sholat buka HP itu tidak terima. Kan karep tibi man menyaman. Tidak konsisten, mencela-mencela. Dan banyak yang ngarang-ngarang. Katanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi Al-Quran dirusak oleh orang Wahabi, oleh Khalid Basalam, itu dirusak maknanya. Yang mana fardunya wudhu itu dalam Al-Quran itu ada 4, dibilang ada 2. Katanya Badrus Salam, kotoran kucing suci. Mengatakan suci karena ada hadis itu. Itu padahal itu menyalahgunakan hadis. Hadis yang makna dari hadis yang sebenarnya itu bukan tainya, tapi kucingnya. Kalau kotorannya tetap najis, kencingnya najis, air liurnya itu tidak najis. Tapi kata Badrus Salam, anehnya ya, katanya tidak najis. Kotoran kucing itu tidak najis. Ketika kena injak orang yang punya wudhu, maka wudhunya menjadi batal. Sunnah yang mana? Ya, yang mengatakan menginjak najis itu, menginjak kotoran kucing itu jadi batal wudhunya. Ini katanya Khalid Basalamah lagi. Kemudian buaya halal. Yang mana dalam Al-Quran yang mengatakan buaya halal? Dalam hadis, dalam sunnah, sabda Rasulullah, di riwayat siapa yang mengatakan buaya halal? Zainal Abidin mengatakan Imam Nawawi membid'ahkan mengusap wajah setelah sholat. Ternyata setelah dicek kitab-kitabnya Imam Nawawi, wudu itu tidak mengusap wajah itu malah disunahkan oleh yang anggap sunnah oleh Imam Nawawi, dan itu memang ada hadisnya. Dan banyak lagi kebohongan-kebohongan Wahabi yang sudah dibongkar oleh santri-santri NU, oleh pemuda-pemuda aswaja. Ya, karena mereka itu tidak kalah argumen, kalah dalil, akhirnya kecurangan yang berlaku, kecurangan yang berbicara, yaitu dengan cara melaporkan channel-channel yang begitu aktif membongkar kebohongan-kebohongan dari Wahabi sendiri. Ya kalau memang benar, kenapa? Kalau ajaran kalian itu ajaran murni, Islam murni, kenapa takut? Kenapa harus melaporkan channel orang agar channel itu di-banned ataupun dicabut monetisasinya? Kenapa ketakutan? Bantah pakai dalil ya. Kalau memang kalian itu benar ya, apa yang disampaikan oleh kami, oleh pemuda-pemuda NU, oleh YouTuber-YouTuber NU, YouTuber-YouTuber aswaja, bantah pakai dalil. Jangan hanya modal dengkul, jangan pakai cangkem elek. Jangan cuma pakai cangkem elek, bantah pakai dalil. Pakai dalil ya. Kan Ustadz kalian selalu minta dalil. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Katanya si Kong Jawas. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah. Kemudian terakhir ini sudah menghadapi pemilu ya. Kami tidak banyak
komentar tentang pemilu karena saya bukan ahli politik. Cuman harapan saya mudah-mudahan yang nanti yang terpilih jadi presiden oleh Allah dibimbing sehingga bisa mengayomi masyarakat, bisa berlaku adil terhadap rakyat dan bisa memajukan negara Indonesia. Dan yang punya niatan buruk dalam hatinya hanya berisi duniawi saja, tidak ada niatan untuk membawa umat kepada ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak ada niatan untuk menjadikan Indonesia baldatun thayyibatun walaupun ghafur oleh Allah, tidak dijadikan pemimpin bangsa Indonesia, tidak dijadikan presiden. Mudahkan Allahumma la tusallit alaina sultanan jairan. Allahumma la tusallit alaina sultanan la yarhamuna. Ya Allah, janganlah Engkau kuasakan kami kepada seorang pemimpin yang tidak jujur, pemimpin yang tidak adil, dan jangan kuasakan kepada kami. Jangan jadikan pemimpin kami yaitu orang-orang atau penguasa yang tidak menyayangi kami rakyat kecil. Dari 3 paslon itu mudah-mudahan yang terpilih yang terbaik bagi kita dan oleh Allah dibimbing kepada jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.